Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saat pagi hari ini saya berada di daerah Nongsa, Nongsa yang paling ujung, yang paling utara. Dan saya saat ini berada persis di tengah jalan, ya. Ini menuju tempat-tempat wisata yang ada di Batam Utara, ya, daerah Nongsa. Dan hari ini, ya, puji syukur masih bisa bersama-sama dengan kami. Tentu kita akan terus memberitakan dan mengabarkan kabar sukacita di dalam Tuhan. Ya, saudara, mari ikuti kami sampai kepada tujuan yang sangat khusus. Di tempat ini, saudaraku, ada banyak warga Batam yang belum mungkin pernah ke tempat ini untuk berlibur, ya. Tetapi hari ini, ya, hari biasa dan tidak banyak orang datang ke tempat ini, saudara. Dan ini saya manfaatkan untuk, ya, menyapa saudara mungkin dalam pekerjaan atau dalam aktivitas yang lain. Nah, kalau saudara dapat melihat bahwa ini adalah sebuah tempat wisata kebun raya Batam, ya, Batam Botanic Garden yang ada di Nongsa. Saya berharap bahwa saudara akan datang ke sini berkunjung dan membawa keluarga, ya, teman-teman, sahabat, maupun mungkin dari perusahaan-perusahaan. Ya, ada banyak di Pulau Batam ini tempat wisata-wisata yang masih tersembunyi, dan saya sudah masuk ke dalam, saudara. Begitu banyak, ya, yang mau kita kunjungi dan sangat memanjakan hati, ya, bagi umat-umat Tuhan secara khusus umat-umat Kristen. Kalau ada acara retreat, ya, tidak hanya ke satu tempat menjadi tujuan, tetapi di daerah Nongsa paling ujung kota Batam sangat memanjakan hati, saudara. Di tempat ini, saudaraku yang terkasih, saya tetap fokus terhadap, ya, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan dalam kesempatan ini, ya, sambil saudara akan melihat suasana di tempat ini, ya, supaya barangkali mungkin masih belum banyak yang tahu, ya, supaya tahu. Dan ini adalah hasil karya anak bangsa, ya, yang mungkin terluput sebagian besar warga kota Batam. Baik, kita akan langsung saja. Mengapa saya membawa ke tempat ini? Tentu tujuannya adalah untuk membuat dan memanjakan hati kita sebentar, supaya tidak terlalu tegang, ya, tetapi saya membawakan suasana yang penuh dengan kesejukan ini bagi kita semua. Dan satu hal yang mau saya sampaikan pada saat ini kepada seluruh kita, saudara, bahwa dalam setiap kehidupan kita boleh kita melihat, kita berbicara dalam satu perikop atau tema yang mau saya bawa adalah jangan bercerai. Ya, ini ajakan dan sekaligus perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam setiap perkataannya, di mana pada masa Yesus ada banyak orang-orang Yahudi, ya, memperdebatkan tentang perceraian.
Tetapi Yesus mengatakan dengan kepastian bahwa tidak boleh bercerai kalau bukan diceraikan oleh kematian. Nah, ini ditentang oleh orang-orang Yahudi. Ini ditentang mereka, terutama ya ada beberapa kelompok ya di Yahudi pada masa itu, dan yang paling menonjol ada dua kelompok, yaitu Rabi Yahudi dari kelompok Samai dan juga Hilal. Dari pemaparan Rabi Samai bahwa ini lebih keras terhadap hubungan suami dan istri dan terhadap perceraian. Dia mengatakan bahwa tindakan senonoh itu adalah perbuatan yang sangat tidak lazim dan mengarah kepada zina. Ya, salah satu contoh adalah rambut perempuan yang terurai di depan umum, dan juga pakaian mereka yang sengaja dipakai dengan minim, ya, atau mungkin bisa masuk dengan bikini, ya. Dan mereka sangat menentang bahwa itu sudah masuk kategori zina, ya. Dan kelompok yang kedua itu adalah kelompok Hilal yang lebih lembut dan lebih lunak, dan ini sangat disukai oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka berpendapat bahwa ketidaksukaan saja terhadap istri itu sudah dapat diceraikan. Bayangkan, kita tidak suka saja terhadap istri, maka kita bisa menceraikannya. Dengan kata lain, apa saja kesalahannya, apa saja kekurangannya yang tidak bisa kita terima menyenangkan hati kita, maka itu dapat diceraikan. Nah, saudara, kita akan mulai melangkah terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita membuka Alkitab kita tentang tentang perceraian dan hukum Taurat, ya, dari kitab Matius pasal yang ke-31. Saya akan membacakan kepada saudara menjadi sebuah ketetapan bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh bercerai, ya. Dan Tuhan tidak mau ada perceraian di dalam perkawinan atau pernikahan. Demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-31. Di sini dikatakan, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Ya, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. 32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Saudaraku yang terkasih, bahwa kita akan belajar pelan-pelan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita, ya, saat ini. Dari ayat yang ke-31, kalau kita melihat, ya, kita hubungkan dengan kitab ulangan yang dituliskan oleh Musa. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada masa itu selalu mereka menguatkan alibi mereka atau alasan mereka terhadap apa yang dilakukan Musa kepada orang-orang Israel pada masa itu, ya. Kita baca dengan pelan kitab ulangan pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat ke-4. Saudara perhatikan ini.
Ya, saya akan bacakan ayat pertama sampai keempat. Nanti saudara akan menyimak pelan-pelan apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh firman ini, dan satu kecocokan dan kepastian yang diberitakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. Yang pertama dikatakan di sini adalah bahwa apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh kepadanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu sesudah ia itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Ya, yang tidak senonoh pada masa itu, yang tidak senonoh sama seperti yang digambarkan oleh Rabi Shammai, kelompok di Israel pada masa itu. Yang tidak senonoh itu adalah seperti ya rambut yang terurai di depan umum, dan juga rambut-rambut yang dikepang di depan umum, dan juga pakaian yang minim, ya mungkin di atas lutut, saudara. Nah, itu yang tidak senonoh. Bayangkan kalau itu diberlakukan, maka di sini dikatakan yang pertama tadi bahwa hanya didapatinya yang tidak senonoh, maka laki-laki atau suami dapat menceraikan istrinya dan memberikan surat cerai kepadanya. Lalu ayat yang kedua, perhatikan, ini ada 2 kali, dan yang ketiga kali nanti maka saudara akan jelas melihatnya bahwa ayat yang kedua, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya, ya perempuan itu sudah keluar, sudah mendapat surat cerai dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Nah, lalu menjadi istri orang lain. Nah, dan yang ketiga, dan jika laki-laki, ya perhatikan, jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, bayangkan, ya yang pertama tadi didapatinya tidak senonoh, sudah diceraikan dan diberikan surat cerai. Dan yang ketiga ini, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati. Ya, jadi penjelasannya di sini ada atau, ya masih dalam ayat yang ketiga, jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, laki-laki itu mati. Perhatikan ayat yang keempat, maka suaminya yang pertama yang menceraikan istrinya, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan itu menjadi dosa yang keji. Bayangkan, bagi Allah, dosa yang keji itu adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah, bisa menjadi berimplikasi, ya, akan mendatangkan dosa atas negeri. Bayangkan, ya, mendatangkan dosa atas negeri, tidak hanya kepada pribadinya, ya, tetapi atas negeri di mana dia tinggal. Itu maksudnya di sini, menjadi gambaran bagi kita hari ini. Jadi, ya, perceraian yang kita ulas tadi itu adalah cenderung ya bertentangan dengan Tuhan, ya. Karena 2 teks ini justru untuk menegaskan kekuatan dan komitmen pernikahan, karena sikap terlalu lunak dikritik melalui 2 teks ini. Maka Yesus tidak mengambil satupun dari hasil dari pandangan para Rabi Shammai yang ada di Israel dan juga Rabi Hillel. Ya, dia tidak mengambil pandangan mereka. Dan Yesus memilih kembali kepada penciptaan. Pada mulanya memang manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, ya seperti Adam dan Hawa. Maka mereka menjadi suami dan istri, mereka menjadi satu daging, dan itu menggambarkan bahwa hubungan Allah dengan manusia,
ya hubungan Yesus dengan orang-orang percaya pada masa Yesus yang akan datang, yang kedua kali menjemput siapapun, ya, yang menjemput orang-orang yang sudah dipilihnya, ya. Yesus akan mendapatkan orang-orang yang sudah dipilihnya kembali di masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, itu menjadi gambaran, ya, menjadi pengertian bagi kita sebagai antara suami dan istri, ya, bagikan Yesus Kristus terhadap umatnya yang dikasihinya. Dia jemput kembali, ya, kita akan menyongsong dia di angkasa, sebab mempelai laki-laki itu sudah datang menjemput. Dan itu menjadi gambaran sebuah pernikahan atau perkawinan yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Nah, kita lanjutkan kembali bahwa penekanan Yesus terhadap sebuah pernikahan atau perkawinan, ya, ada 3, ya, yang menjadi permanen, ya, pernikahan di dalam Yesus Kristus. Ada 3. Yang pertama, Tuhan Yesus menjawab jebakan yang orang-orang Yahudi pada masa itu ketika mereka bertanya, apakah diperbolehkan, ya, menceraikan istri dengan alasan apapun. Nah, ini jebakan, ya, di mana mereka menjebak Yesus untuk menjawab hal itu, supaya mereka mendapat pengesahan atau mungkin mereka mendapat sebuah jawaban yang menjadi alasan buat mereka untuk menuduh Yesus melanggar hukum Musa. Ini menjadi jebakannya, ya. Dan Tuhan Yesus menjawab jebakan orang-orang Farisi. Kalau kita bahas dalam, saudara bisa baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-3-6, dan pernikahan itu didasarkan oleh konsep penciptaan. Ya, didasarkan dengan konsep penciptaan. Ya, dan sejak awal Allah hanya mengesahkan, ya, pernikahan heteroseksual dan monogamis, dan ikatan pernikahan hanya dari Allah saja. Ya, saudara harus memahami hal itu supaya tidak terjebak dengan keadaan yang ada, apalagi pada akhir-akhir ini. Tadi saya katakan bahwa secara heteroseksual itu adalah ketertarikan, ya, sebuah ketertarikan antara seorang atau seseorang yang berbeda jenis, ya, kelamin kepada lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, ini saudara, ya, secara monogamis itu adalah pernikahan yang telah Allah tentukan, ya, bukan ditentukan oleh manusia, tetapi yang Allah tentukan dari satu laki-laki dan satu perempuan, yaitu menjadi satu daging. Ya, ini menjadi penekanan Tuhan dalam setiap perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi pada masa itu. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus menyoroti, ya, bagaimana pernikahan yang sesungguhnya. Dia menyoroti dan Tuhan Yesus lebih menyoroti konsekuensi dampak buruk dari peristiwa ketika ada suami istri dalam bercerai, ya, telah melakukan perzinahan, ya. Dan yang kedua adalah orang Yahudi tidak mau tahu tentang apa yang terjadi setelah itu, dan itu perintah, ya, dan itu perintah, ya, yang sengaja mereka tidak mengerti, atau mereka hanya membuat pengertian sendiri bagi pelaksanaan mereka sendiri untuk memuaskan hasrat dan diri mereka, kedagingan mereka, untuk melakukan pernikahan yang satu dengan yang lain, dan mereka bisa menceraikan istrinya oleh karena ketidaksukaan, oleh karena ketidakcintaan, oleh karena mungkin kesalahan yang kecil, sehingga dapat mereka mengajukan, ya, untuk bercerai dan kawin lagi, memperistri lagi orang perempuan yang lain. Ya, saudara,
Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Matius 5 ayat 32 maupun Matius yang ke-19 ayat yang ke-9 ya sebagai sebuah kelonggaran atau kekeliruan ya saudara. Kata zina itu dalam bahasa Yunani adalah itu porneia. Ya, zina itu dalam bahasa Yunani adalah porneia, dan barang siapa yang melakukan zina pada masa itu dia harus dihukum mati ya. Harus dihukum mati saudara. Hukuman perzinahan adalah hukuman mati, itu pasti dan jelas dalam hukum Taurat. Dan pada zaman Tuhan Yesus perzinahan dianggap sudah mati. Ya. Saudara akan melihat bahwa dalam masa Tuhan Yesus bahwa perzinahan itu dianggap sudah mati. Ya, saudara masih mengingat ya seorang ya pejinah, perempuan pejinah ya yang dibawa oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus ya untuk mendapatkan satu lagi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Yesus. Ya, Yesus diperhadapkan dengan seorang pezina. Ya, mereka datang kepada Yesus bahwa kami mendapati dia berzina. Ya, dan bagaimana menurutmu? Kata mereka ya kepada Yesus. Lalu Yesus tidak menjawab langsung, tetapi dia duduk di tanah dan menulis sesuatu di tanah. Ya. Dan ketika dia ya duduk di tanah, ya menulis sesuatu, dan dia berdiri lagi dan mengatakan kepada orang banyak itu, siapa yang di antara kamu, ya di antaramu yang tidak pernah melakukan dosa, ya hendaklah dia yang pertama melempari perempuan ini. Dan Yesus terdiam, dan satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Dan ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, adakah orang yang melempari engkau? Perempuan itu menjawab, tidak Tuhan. Dia katakan lagi kepada perempuan itu, pergilah, jangan engkau mengulangi lagi perbuatanmu, supaya tidak datang kepadamu sesuatu hal yang lebih buruk. Dan satu hal saudaraku, bahwa perempuan itu terikat terhadap suaminya, atau terikat selama suaminya itu masih hidup. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 7 ya ayat yang ke-39, di sana dikatakan bahwa istri itu terikat selama suaminya itu hidup. Saya ulangi kembali, seorang istri itu terikat terhadap suaminya, kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Nah, tetapi kalau suaminya telah meninggal atau mati, ia bebas untuk kawin kembali kepada orang lain. Dan hal ini harus dipahami. Ya, pada awalnya Allah tidak menginginkan poligami atau mendapatkan istri lebih daripada satu. Tetapi Allah melalui ciptaannya menginginkan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi satu daging, ya, sampai selamanya, ya, kecuali terpisah mereka dari kematian, ya. Dan awalnya itu Allah tidak mau ada perceraian, dan Allah sangat begitu benci terhadap perceraian. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita perhatikan terus bagi kelangsungan hidup berbangsa kita hari ini, bahwa secara undang-undang jelas, ya, bahwa pengaturan asas monogami itu diatur berdasarkan undang-undang, ya, nomor 1 tahun 1974, ya, bahwa sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan, ya, sampai hari ini belum direvisi, ya, kalau saya tidak salah, ya. Tapi kalaupun sudah, saya tidak begitu mengikuti tentang hal itu. Tapi yang pernah saya tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang monogami, poligami itu diatur supaya perlindungan perempuan, perlindungan hukum kepada seorang perempuan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa jelas
dalam pertemuan kita singkat hari ini bahwa perkawinan atau pernikahan itu sangat ditentang oleh Allah. Ya, Allah tidak mau ada perceraian. Allah mau suami istri menjadi suami yang mengasihi istrinya dan istri yang mencintai suaminya, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dan itu membuktikan bahwa kita adalah sebagai mempelainya perempuannya Tuhan, ya, menjadi gambaran seperti tadi saya bilang bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, kita ini adalah menjadi mempelai perempuan, dia menjadi mempelai laki-laki, dia menjemput kita di awan-awan dan membawa kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan di akhir dari pertemuan kita hari ini perlu saudara ketahui bahwa poligami itu muncul ya pada Kejadian pasal 4 ayat yang ke-19. Sebentar saya akan bacakan kepada saudara. Ya. Nah, ini berbicara tentang munculnya pada mulanya poligami ya. Dari Kejadian pasal 4 ayat yang ke-19 dan dari ayat 18 saya akan bacakan kepada kita dari 17 ya. Ini tentang berbicara keturunan Kain, Set dan Enos ya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Dan 18 bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuail, dan Mehuail memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Ayat yang ke-19 muncul ada poligami. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Jila. Nah, tulisan ini dituliskan oleh Musa tentang poligami yang muncul sejak awalnya di Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-19 ini, bahwa Lamek mengambil istri 2 sekaligus yang namanya Ada dan Jila. Ya, menegaskan bahwa sesungguhnya dimulainya poligami itu dari sana, dan juga orang-orang Yahudi meyakini bahwa tulisan-tulisan Musa tentang ketika dia memberikan surat cerai kepada orang-orang Israel pada masa itu karena ketegaran hati orang Israel atau kekerasan hatinya. Ya, mereka menyesuaikan kedagingan mereka harus dipenuhi oleh Musa. Dan Yesus katakan pada awalnya tidak. Ya, lalu dia mengalihkan lagi kepada mulainya tentang penciptaan manusia. Dan kita tahu bahwa sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Dan masa penciptaan itu Yesus ada. Dan tidak mungkin oleh karena sebuah zina yang dilakukan oleh istri atau yang dilakukan oleh suami, maka mereka harus bercerai dan kawin lagi dengan orang lain. Maka Yesus katakan, barang siapa yang menceraikan istrinya, ya, dan istrinya kawin kepada laki-laki lain, maka selama mereka dalam perkawinan itu, maka perempuan itu melakukan zina. Ini perkataan Yesus, saudara, bukan perkataan saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang mesti kita ingat, bagaimana tentang pemberkatan nikah yang berkembang hari ini. Ya, ada banyak gereja, ada banyak pendeta, hamba Tuhan, ya, yang melegalkan ini. Dan baru-baru ini kan banyak terjadi, saudara. Ya, tidak hanya tidak rahasia lagi bagi orang-orang Kristen secara khusus. Ya, saya berbicara dalam hukum Kristen saja, bahwa di gereja itu ada banyak masalah. Mengapa ada banyak masalah? Karena para hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya, memberkati seorang suami yang kawin dengan perempuan yang lain, dan si suami atau si laki-laki itu sudah pernah melakukan perkawinan dengan perempuan yang lain. Dan mengapa ini menjadi masalah? Karena gereja tidak memiliki konteks yang begitu
tegas dalam menghadapi ini, bahwa tidak menelusuri sejauh mana seorang laki-laki yang harus diberkati. Ya, tidak menelusuri begitu jauh, tetapi hanya cukup dengan ya mungkin dalam waktu yang singkat ya si laki-laki membawa calon istrinya kepada gereja sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah pernikahan yang sah di mata Tuhan. Alkitab mencatat, bukan saya. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada kita semua bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya oleh karena mungkin tindak senonoh atau oleh karena zina, ya, maka suami atau keluarga itu atau bahkan orang yang memberkati itu, ya, membiarkan si perempuan itu melakukan perzinahan kepada laki-laki lain yang tentu mereka berdua sama-sama berzina. Maka oleh sebab itu hati-hati bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan berubah. Ya, kita masih memiliki agenda yang harus kita tegakkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan menjadi memiliki pandangan yang ganda yang selalu menguntungkan pribadi tetapi merugikan orang lain. Bayangkan ketika suami istri berzina, suami istri bercerai, istri meninggalkan rumahnya dan anak-anak ditinggalkannya. Yang menderita itu adalah anak-anak, ya. Yang menderita itu adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ya. Dan ada banyak yang saya temukan, ya, anak-anak yang sengaja saya coba untuk mencari dan menggali informasi tentang hati mereka, ya, tentang ketulusan hati mereka ketika mereka menghadapi ayah dan ibunya bercerai dan si ayah kawin dengan perempuan yang lain dan istri juga kawin dengan laki-laki lain. Ya, mereka sangat menderita, saudara. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Apa yang paling utama dari sebuah rumah tangga atau menjadi suami istri itu adalah, ya, untuk membangun harmonisasi hubungan kebahagiaan seperti hubungan kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa, ya, berhubungan kepada Allah. Kita tidak bisa bahagia di dalam Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan kalau hubungan suami istri kita tidak beres, saudara. Ya, sudah dimulai, sudah didasari dari sebuah konsep perzinahan. Itu menurut Alkitab, bukan menurut saya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan? Kita katakan orang yang mencintai Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan. Ya, tetapi tindakan kita, praktek kita sehari-hari adalah praktek yang membawa, ya, sebuah hubungan yang sangat ditentang oleh Allah, hubungan yang sangat menyakiti hati Allah, dan itu tidak akan mungkin, ya, sebab apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tindakan kita, keseharian kita, pelayanan kita, itu menunjukkan bahwa apakah kita benar-benar menjadi orang, menjadi pribadi yang memiliki hati yang tulus terhadap Yesus. Itu menunjukkan satu kepastian di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, membina hubungan perkawinan atau pernikahan kita, ya, di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang mau kita jelaskan, tetapi waktu kita terbatas dan dibatasi oleh ya keadaan. Ya, saya saat ini sudah di sini beberapa jam yang lalu sebelum ini saya tampilkan, dan saya sedikit untuk boleh dikata kepada para
keamanan di tempat ini, ya supaya ada hubungan yang baik juga. Ya kita tidak asal masuk saudara dan menyelonong masuk ke dalam seperti pencuri, tidak. Tetapi baiklah dalam pemberitaan kali ini bahwa apapun dari ending dari firman yang saya sampaikan hari ini, bahwa perceraian itu sangat dibenci oleh Allah. Dan lebih tegas lagi, Tuhan tidak pernah menginginkan perceraian, tetapi Tuhan menginginkan bahwa suami dan istri, keluarga itu, keluarga yang mencintai Tuhan, dan tidak ada satupun makhluk atau manusia yang dapat memisahkan perkawinan